نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة من أهل الجنة. Siap mengaji memancing ikan. Ikan dipancing pakai umpan. Salam ini salam doa keselamatan. Yang menjawabnya murah rezeki, sehat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana wa 'allama kullu syai'in bil qalam wa fataha lana abwabal barakah bil ukhuwati was salah. Huwallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan perantara sabar dan salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin ila shalah sadaqah. Rasulullah sampaikan, langkah kaki menuju salat adalah sedekah. Wa qala Imam Al-Ghazali, ta'allamus sa'a khairu min ibadati sab'ina sanah. Mengaji sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati, sehat kantong. Alhamdulillah. Tidak ada yang keluar dari grup WA? Tidak ada ya? Aman ya? Sekarang banyak keluar grup WA, Pak. Beda pilihan keluar grup WA. Yang lain kirim nomor lain, diprotes sama kawannya, keluar dia dari grup. Sekarang nih semua dikembalikan di sana. Awak megang mic gini pun kadang ditanya orang, Ustaz megang micnya kok gitu? Ustaz pilih nomor 3 ya, kata. Yang gini nomor 3 kan ya, gini payah megang mic ya, goyang dia. Jadi semua dinisbahkan ke pemilu sekarang. Pakai baju pun ditengok orang. Asal bajunya ini partai ini nih. Insyaallah Allah beri kita pemimpin yang saleh, ya, yang mencintai kita dan kita mencintainya. Pemimpin yang Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kajiannya sampai kita ke sifat salat yang ke-7 ya. Lanjutan dari yang ke-6 kemarin. Ada 1 slide yang belum tersampaikan, saya masukkan di sini deh.
tentang sujud ya. Jadi slide yang keenam itu terkait dengan cara salat dalam gerakan sujud. Nah, ini posisi kaki ketika sujud ya, bukan posisi kaki ketika tegak. Karena kemarin dah dibahas kalau tegak posisi kaki itu gimana ya. Ada yang menyatakan kalau begini salah deh, kalau telapak kaki itu begini. Telapak kaki itu harus lurus. Tapi nengok usia juga Pak ya. Sekarang ada telapak kaki begini, kalau ndak gini dia goyang badannya Pak. Kalau gini goyang badan dia. Nah, gini nyaman dia. Jadi ada telapak kaki itu yang kata ya harus lurus ke kiblat dia. Tegak. Harus begini lurus, nggak boleh gini. Kadang ada memang orang kalau dia gini berdirinya goyang. Kalau gini kuat dia berdiri. Hah? Agak depan ya. Nah. Ini yang posisi kaki yang kita maksud di sini adalah posisi kaki ketika sujud ya. Nah, kalau posisi kaki ketika tegak, dia ada yang sejengkal selama nyaman berdiri, nah, kan begitu kemarin. Terus ada yang mengatakan kalau dia tidak menghadap kiblat itu salah. Jadi kaki itu harus lurus. Karena kita perhatikan pun banyak juga yang begini, Pak. Karena kadang ada unsur juga, unsur usia. Kalau begini nyaman dia. Kalau begini justru agak goyang badannya, tidak kokoh. Macam kuda-kuda pondasi. Kalau gini ya bisa dia. Tapi kalau lurus tak kokoh, tegak ya, goyang. Lalu apakah kalau dia mengembang kakinya tadi itu rusak salatnya? Itu masuk ke dalam bab az-ziyadah, Pak. Lurus bagus, tak lurus bagus. Itulah dia bahasanya. Kalau dia bisa lurus, bagus. Kalau lurus itu membuat tegak dia, tak berdiri tegak, goyang badannya. Tapi kalau dikembangkan kakinya, pondasinya kuat, itu baik juga bagi dia. Berkurang pahalanya. Apakah orang yang telapak kakinya lurus begini pahalanya lebih banyak dengan yang miring begini? Ketika kondisi badan, Pak. Itulah faktor ya. Karena ada memang manusia ini kalau kita suruh tegak begini, lurus begini telapak kakinya, karena udah biasa ngembang, lurus kembang juga lagi. Bertahannya di rakaat pertama ya, rakaat kedua buka lagi, rakaat ketiga buka lagi. Kalau unsur kebiasaan, kalau bisa diubah ya, supaya memang ittijahul kiblah, anggota badan kita ini semuanya menghadap kiblat ya. Tapi kalau memang ketika posisi lurus, kondisinya tidak stabil, tidak tegak, goyang-goyang badannya, dengan begini tegak berdirinya, itu juga baik. Kenapa? Karena dalam bab berdiri itu yang paling penting adalah tegak, berdiri tegak. Maka Nabi katakan sholli qa'iman, berdiri tegak. Jadi bagaimana kondisi berdiri tegak kaki kita, mau lurus mau ngembang, silakan. Yang jelas posisi berdirinya tegak ya. Jadi tidak ada bahasanya yang begini lebih utama daripada ini. Ketika kondisi badan tak memungkinkan, maka carilah yang nyaman, yang bisa membuat dia berdiri tegak. Jadi kalau posisi di sini nih, ini posisi kaki ketika sujud. Yang diperdebatkan orang adalah dirapatkan atau direnggangkan. Tapi sepakat kita dan penjelasan ulama kita di pertemuan yang lalu, kaki itu jangan diangkat. Ya, kaki itu tak usah diangkat. Ujung kaki diangkat begini, Pak. Itu sepakat tuh. Kalau diangkat ujung kakinya,
pendapat para ulama kita, kalau tidak makruh batal. Itu aja pilihannya. Jumhur mengatakan batal. Kalau diangkat pas sujud, kaki itu diangkatnya, Pak. Cukuplah yang diangkat itu beban ya. Jangan kaki pun diangkat. Direnggangkan atau dirapatkan, itu yang kita bahas tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadisnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada faraja baina rijlaihi." Rasulullah ketika dia salat, faraja, yaitu merenggangkan. Jadi telapak kaki ketika sujud dalam hadis ini direnggangkan. Tidak merapat dia. Kan ada orang sujud kaki rapat. Nah, kalau hadis ini mengatakan renggangkan, tidak rapat. Nah, ini hadis dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi dia tidak rapat ya ketika sujud. Kalau yang mengatakan rapat itu pakai pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan kalau sujud kaki itu dirapatkan. Kata Imam Syafi'i direnggangkan. Itu yang ada perbedaannya, tidak ada yang lain. Kalau sujud diangkat, itu tidak ada pendapatnya. Dirapatkan atau direnggangkan. Kalau yang perempuan, kalau yang ibu, sepakat ulama kita dirapatkan. Kalau yang laki-laki, perdebatannya di sini. Mau dirapatkan atau direnggangkan? Yang merenggangkannya ini hadisnya. Yang dirapatkan itu pendapat mazhab Imam Hanafi dan menganggap hadis ini adalah hadis yang lemah, maka tak dipakai. Itulah bahasanya. Ya. Jari-jari ke arah kiblat. Ini sudah kita sampaikan ya, seperti tadi setiap anggota tubuh kita itu ya, semuanya menghadap kiblat. Laki-laki dan perempuan sama. Ini posisi kaki, Pak. Jadi kalau mau direnggangkan boleh, dirapatkan juga boleh. Yang tak boleh tak sujud dia. Nah, itu yang tak boleh ya, tidak ada sujudnya. Tapi kalau masalah renggang rapat tuh yang mana saja dipakainya boleh. Nah, tapi dihindari dalam sholat itu banyak gerak. Banyak gerak-gerak yang dia tidak termasuk bagian dari gerak sholat. Maka kalau dalam fikih itu, ketika dia tegaknya sejengkal, rukunya sejengkal juga, nanti pas sujudnya sejengkal juga tuh. Jadi kaki tidak banyak gerak, tegak tetap segitu. Jadi tidak kalau dia terlalu renggang, misalkan buka kakinya, bangkit, pas mau sujud, gerak, baru sujud dia. Nanti pas mau tegak lagi, gerak lagi. Itu kalau bisa dihindari gerak dalam sholat ya, walau dia tidak membatalkan, Pak. Sama dengan Sami Allahu liman hamidah, adayun mana. Gerakan tangan nih, Pak. Sudah awak pegang pun gerak juga dia, Pak. Karena udah kebiasaan ya. Karena ada memang, tapi ini kalau tidak ada pengaruh dengan berdiri tegak ya. Ini maaf, ketika kita buka kaki lebar begini, pas mau sujud kita akan menutup nih. Jadi gerak-gerak kaki gini-gini nih. Ini kalau bisa dihindari, dia tetap saja deh. Kalau sejengkal, sejengkal lah dia. Kalau senyaman berdiri, senyaman berdiri lah dia. Jadi jangan dayun-dayun gini. Apalagi ada Sami Allahu liman hamidah, bunyi pula juga. Bunyikan jari.
Itu gerak-gerakan yang harus dihindari. Ya. Nanti ada bab yang merusak sholat itu ternyata masuk juga banyak gerak, Pak. Banyak gerak itu tak dibolehkan ternyata dalam sholat. Jika dia tidak ada hajatnya, ya. Jari-jari tangan ya, kiblat, jari-jari kaki kiblat. Laki-laki dan perempuan dalam bab ini sama. Jadi tidak ada bedanya, laki-laki sama perempuan sama. Yang kemarin masih ingat ada perbedaan gerak antara laki-laki sama perempuan pas sujud. Masih ingat, Bu? Kalau bedanya yang pertama, ketiak itu kalau perempuan nutup, kalau laki-laki renggang. Tapi jangan dipahami semakin renggang semakin bagus. Nah, kan ada orang berpemahaman begitu. Semakin renggang, kalaulah disuruh renggangkan ketiak, berarti semakin renggang semakin bagus. Akhirnya sujud dia mengambil jatah awak. Karena pemahamannya semakin renggang bagus. Bahkan dalam kaji fikih Maliki yang begini ini merusak sholat yang sujud begini. Dia renggang. Renggang itu tidak boleh terlalu renggang. Itulah fikih. Kalau ibu-ibu merapat, itu bedanya yang pertama. Yang kedua apa bedanya? Perut. Kalau laki-laki perut dengan paha menjauh. Sampai dikisahkan kalau lewatlah anak domba itu bisa. Tapi kemarin dah kita kaji kalau awak ini tak akan bisa, Pak. Sejauh manapun perut awak berjarak dengan paha itu, domba itu tak akan bisa lewat juga tuh. Tapi kalau kucing mungkin ya. Nah, kalau kucing bisa lewat mungkin. Kalau ibu-ibu paha sama perut merapat. Nah, jadi posisi pahanya tidak lurus kalau ibu-ibu. Kalau kami laki-laki posisi paha kami lurus. Nih, Pak ya. Ini kan lurus paha nih, Pak. Nah, di sini kita sujud. Itu kalau laki-laki. Kalau begini kan, kalau kucing lewat bisa dia. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Ibu-ibu tuh paha sama perutnya merapat. Jadi perempuan tuh tak boleh, laki-laki itu tak boleh gini dia sujudnya. Kalau sujud begitu berarti laki-laki soleha. Kalau laki-laki ini lurus. Perut sama paha menjauh. Kalau perempuan perut paha merapat. Jadi paha itu tidak lurus dia jadi bengkok begini. Nah, dan itu lebih mudah, ya. Kecuali ada kesulitan, ya. Dalam fikih selalu ada rumus yassiru wala tu'assiru. Nah, itu perintah Nabi. Kalau sulit ambil yang mudah. Nah, itu fikih. Nah, sulit kami rasanya kalau merapatkan perut dengan paha itu. Nah, bisanya kalau agak renggang sedikit, renggangkan. Mana yang sulit tinggalkan, mana yang mudah ambil, ya. Yang mudah bagi kami Pak Ustaz tidak sholat. Itu tidak mudah, itu memudahkan. Memudahkan. Kalau tidak sholat tentu tidak. Tapi misalkan yang semua dalam gerakan begitu, sulit bagi kami untuk tangan itu diangkat sampai ke pundak. Sampai mana bisa ya? Dikit aja boleh. Ya. Karena kalau di pundak agak sulit, mungkin ada masalah dengan tangannya. Jadi tak mungkin dia bisa mengangkat tangan itu sampai ke pundak ya. Dan tak ada juga sampai ke telinga ya. Maka diambilnya yang mudah, silakan.
dalam fikih selalu dibolehkan selama tidak mudahkan. Nah, ini posisi kaki. Nah, kemudian bangkit dari sujud ke tegak. Ya. Sepakat ulama kita, dibantu dengan tangan itu mustahab. Artinya Nabi sering kalau dia bangkit dari sujudnya itu dibantu dengan tangannya. Cuma nanti bagaimana model dibantu dengan tangan itu yang akan ada perbedaan. Ya. Dibantu dengan tangan, ini sepakat. Jadi kalau tidak juga tak ada masalah. Bangkit dari sujud ke tegak tanpa dibantu tangan. Memang kekuatan perutnya, tenaga di perut sama di kaki, bisa dia tegak tanpa ada bantuan tangan. Boleh. Tapi kalau dilihat bagaimana Rasulullah melakukan sholat, sering Rasulullah itu bangkit dari sujud ke tegaknya itu dibantu dengan tangannya. Sering ya. Bukan itulah yang dilakukan Nabi satu-satunya, bukan. Sering. Maka bahasa yang digunakan yastahib. Ya, yastahib itu Nabi sering lakukan, tapi terkadang Nabi tinggalkan. Nah, itu bahasa yastahib atau mustahab dalam bahasa kita. Nah, dibantu dengan tangan ya, itu sepakat, bagus. Bangkit dari sujud itu dibantu dengan tangan. Cuma yang ada pembahasannya, tangan itu mengepal atau dengan tangan terbuka. Itu yang jadi pembahasan. Kalau dibantu dengan tangan, sepakat. Tak ada perbedaan di kalangan ulama kita. Bagus, dan itu pun bahasanya bagus ya, bukan harus. Jadi kalau ada orang bangkit dari sujudnya tanpa dibantu tangan, boleh. Sujud dia, Allahu Akbar, sah tuh, tidak ada masalah, tidak dibantu dengan tangan ya. Tapi tadi ini faktor U juga ya, kan ada tangan bantu nih ha. Memang tenaga kaki sama perut saja. Nah, itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia mau pakai bantuan dengan tangan, itu lebih baik. Cuma yang menjadi diskusi sering di tengah masyarakat kita, dan diskusi itu juga dulu udah pernah terjadi terkait dengan dikepal begini atau begini ya. Ini ada contoh gambar saya buat. Saya cari, ini dapatnya di Google. Nah, yang ini mengepal deh, yang ini membuka deh. Gimana cara bangkit kita? Mengepal begitu atau membuka begini? Kalau dibantu dengan tangan, tadi bahasanya apa? Bagus. Cuma yang menjadi diskusinya adalah dikepal atau dibuka. Itu saja. Sebenarnya ada yang ketiga, nanti ada masuk pembahasan. Yang ketiga itu tak mengepal, tak membuka, tapi ke paha. Memang didorong ke paha. Bangkit dari sujud, tangan tuh ke paha. Jadi dari mana datangnya ada yang mengepal, ada yang membuka. Tapi ada juga yang 3 jari, Pak. Hah? Kungfu. Bangkit dari sujud. Belajar kungfu. Ilmu peringan tubuh. Nah, ada 3 jari, ada begini. Kalau Bapak Ibu mau membuka, itu contohnya tuh. Ya, telapak tangan nih kena, Pak. Itu kalau kita mau membuka, jangan begini. Ya. Arti jangan begini bukan juga sholat kita batal, bukan. Caranya saja ya. Nah, tidak begini, tapi begini, Pak. Kalau mengepal, itu dia. Ada, Pak.
ibu yang kalau bangkit dari sujud mengepal gini? Ada. Apalagi akhir bulan kan Bu. Ada masalah. Nah, sebenarnya perdebatan ini dengan ulama yang baru saja, yaitu Albani. Tidak ada di fikih mazhab, Pak. Kalau fikih mazhab ini sengaja saya tampilkan, kan kajian fikih mazhab. Kenapa ada masuk Syekh Nasruddin Albani di sini? Dia bukan mazhab. Ini kita masukkan karena memang ada yang membuatnya. Jadi kita ingin tahu dari mana dapat dia. Kalau Bapak Ibu ngaji fikih mazhab, tidak ada ulama mazhab yang begini itu tidak ada. Semua ulama mazhab kita membuka. Kalau bangkit dari sujud, semua ulama fikih itu membuka mazhab ya. Jadi tidak ada yang mengepal. Tapi di tengah-tengah masyarakat kami dulu ada yang membuatnya. Itu mau kita kaji. Dari mana dapat dia? Ya. Dulu tetangga kami Pak Ustadz, kalau dia sholat membuka. Tapi akhir-akhir ini kami tengok kalau dia sholat begini dia, berubah. Kok bisa berubah begitu? Itu mau kita kaji. Ada juga orang punya tetangga, dulu tetangga kami Pak Ustadz kalau sholat begini deh. Sekarang tidak sholat dia lagi. Itu alirannya baru, Pak. Aliran yang sekarang ada ulama ya, yang dianggapnya ulama bisa bicara sama malaikat. Bisa berbicara dengan malaikat dan berbahasa semut. Banyak pula pengikutnya. Allah. Nah, menurut Albani, jadi yang mengepal begini, dia ikut pendapat Syekh Nasruddin Albani. Nah, Albani ini siapa? Nanti bolehlah dicek ya di internet, insya Allah ada tuh. Kalau penasaran dengan biografinya, kalau biografi ulama fikih kan udah dikaji di awal-awal dulu kan. Nah, kalau Albani ini boleh dicek nanti. Beliau ini orang pintar, memang pintar. Cuma kritik, nah ini kritik orang sama beliau ini, dia banyak belajarnya otodidak. Pintarnya pintar otodidak. Bukan pintarnya pintar mengaji berguru. Nah, kan beda tuh. Kalau ngaji sama guru, ada ulamanya. Nah, dengan ngaji kita memahami kitab sendiri, nah, itu tentu beda. Ya. Tapi beliau ini orang pintar. Kalau tidak pintar, tidak akan mungkin bisa banyak pengikutnya dan bisa banyak kitab-kitabnya. Ya. Kata Albani, bangun untuk rakaat berikutnya itu dengan mengempalkan tangan. Nah, inilah yang benar. Maka bahasa di bukunya, ini kitabnya dia. Al-Aslu, asal sifat sholat Nabi. Nah, buku beliau ini banyak pakai bahasa-bahasa begini. Kalau Bapak Ibu pernah jumpa sifat wudhu Nabi, nah itu mungkin beliau nulis tuh. Asal ada sifat-sifat dengan Nabi, nah itu dia itu. Itu ciri buku beliau. Sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi, sifat haji umroh Nabi, nah, begitu itu. Nah, itu biasanya beliau penulisnya. Nah, dalam kitab itu beliau sampaikan ngepal. Jadi orang yang membaca buku itu akan memahami ternyata Nabi sholat mengepal. Kenapa? Sesuai dengan judul bukunya, judul kitabnya. Al-Aslu fi sifat sholatin Nabi. Ya. Asal sifat sholat Nabi itu. Yang benar sifat sholat Nabi itu, nah itulah dalam buku disampaikan beliau. Mengepal. Jadi itulah sebabnya kenapa ada orang yang mengepal bangkit dari sujudnya. Lalu, nah yang ketiga yang saya sampaikan tadi itu nih, pendapat Bin Baz dan Utsaimin. Ini kan ulama-ulama Saudi.
Jadi kadang ada cerita di masyarakat tuh, Ustaz, kenapa LC Madinah sama LC Mesir beda? Nah, ada tanya gitu kan. Nah, kalau LC Madinah dengan LC Mesir itu penyampaiannya kok beda? Nah, kami bilang, tanyalah sama orang tua masing-masing. Karena memang buku yang diberikan berbeda juga, kitab yang diajarkan berbeda juga. Kalau Mesir itu kan terkenal dengan apa? Gudang ilmu ya. Maka di situ ada Firaun, ada Nabi Musa. Dulu ketika sampai di Mesir tuh kata kakak kelas, kalian di sini pilihannya dua saja, kata. Mau jadi Firaun atau jadi Musa. Kalau jadi Firaun fasilitasnya banyak. Ya, kan? Kalau mau jadi Nabi Musa fasilitasnya banyak, masjid banyak, tempat ngaji banyak, guru banyak, buku itu sebarnya di pinggir-pinggir jalan tuh. Jadi kalau kita ke kampus, pinggir jalan tuh bukan jualan pulsa, bukan jualan pulsa, bukan jualan yang lain, buku, kitab, sepanjang jalan. Di samping kitab Islam, kitab liberal ada. Nah, itu semua referensi kitab apa yang dicari di situ ada. Jadi ini ulama-ulama Saudi. Tapi di ulama Saudi pun ternyata ada perbedaannya. Kalau kita mengaji perbedaan-perbedaan begitu, kan terjadi bukan ulama-ulama zaman dulu saja. Ulama-ulama kini pun berbeda. Jadi perbedaan itu memang udah ada, sunnatullah. Sampai ada orang bilang, yang membuat receh umat nih Pak Ustaz, ulama itulah. Nah, jadi ulama-ulama Saudi pun berbeda. Jadi kalau mau berdebat misalkan, mau diskusi, kami ikut ulama Saudi, coba tanya, ulama Saudinya yang mana? Nah, karena Albani ini juga, Bin Baz juga, Syekh Utsaimin juga. Ini tiga-tiganya ulama Saudi. Tapi kata ulama Syekh Bin Baz dengan Syekh Utsaimin ini tidak ada mengepal. Kata beliau, bertumpu kepada paha. Jadi kalau bangkit dari sujud mau tegak ya, nih tangan di paha, tumpu, dorong, itulah dia. Kata Syekh Utsaimin, ditumpu dengan di paha. Kalau mau tegak. Kalau kata Syekh Albani tadi, di kepal. Ini tiga-tiganya ulama Saudi. Berbeda. Wajar saja ya. Sah saja. Kan tidak ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu tak usah sujud itu. Atau terserah saja untuk sujud. Nah, dari mana perbedaannya? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadisnya ini. Ini hadis yang dipakai oleh Albani tadi, ya, Syekh Albani tadi. An Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi shalah wada yadayhi 'ala al-ardi kama yada'ul ajin. Ajin inilah yang jadi perdebatannya. Ajin nih. Ya. Tapi kata ulama fikih kita ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai hadis itu? Untuk ibadah dia tak dipakai ya, tapi kalau untuk semangat ibadah dia dipakai. Nah, komentar ulama kita, ya, ulama-ulama fikih mazhab itu, ini hadisnya dhaif. Untuk mengadakan amal hadis dhaif tak boleh. Tapi untuk memotivasi amal hadis dhaif boleh. Misalkan baca la ilaha illallah. Kalau hadis dhaif yang menyuruh kita untuk baca la ilaha illallah, itu boleh kita tak ikut, Pak. Tapi kalau hadis dhaif yang mengatakan bacalah la ilaha illallah 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, itu hadis dhaif boleh dipakai. Karena dia memotivasi amal, bukan mengadakan amal. Kalau mengadakan amal, banyak ulama kita yang meninggalkannya.
Tapi kalau memotivasi amal, sepakat ulama kita memakainya. Nah, yang menjadi perbedaannya adalah kama yadul ajin. Ajin itu profesi orang membuat roti. Jadi bahasanya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari sujudnya, idza qama minas shalah, bangun dari sujudnya di dalam salat, wada'a yadai, dia posisikan tangannya ke tanah, ke lantai. Kama yadul ajin, seperti orang yang membuat roti, menggiling tepung. Bukan begini tangan kita itu. Mengepal. Kan tidak ada orang yang mengaduk tepung tuh begini, kan tidak ada kan Bu? Ada orang ngaduk tepung begini. Kalau dia mengaduk tepung, pasti begini kan tepung tuh kan? Diremas-remasnya. Jadi meletakkan tangan, posisikan tangan seperti orang yang sedang meremas ataupun mengaduk, ya, meremas atau mengaduk tepung. Beginilah dia. Sehingga kalau mau bangkit dikepal seperti orang yang mengepal tepung. Ini hadis yang dipakai oleh Albani. Kalau baca kitabnya, baca bukunya, insya Allah keluar hadis ini. Lalu apa komentar para ulama kita? Kata Imam Nawawi, hadis itu batil. Ini kata beliau ya, hadis itu batil. Batil itu batal. Batal itu salah. Salah itu meleset. Itu kata Imam Nawawi. Maka tak dipakai hadis itu. Terus kata beliau, la aslalah, tidak ada asalnya. Kami tidak tahu kenapa hadis itu ada. Itu kata Imam Nawawi. Kenapa hadis itu bisa keluar, kami tidak tahu. Jadi Imam Nawawi yang kita paham dia adalah ahli hadis juga. Beliau melihat hadis itu kami tak tahu. Kok bisa keluar hadisnya? Dari mana dapatnya? Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimaksud dengan ajin, ajin ini kan sama nih Pak, ini ajin, itu ajin sama ya, bin nun dengan nun, karena ada ini kesalahan tulis, bukan ajiz. Apa beda ajin sama ajiz? Kalau ajin tadi itulah dia profesi orang yang mengepal tepung buat roti. Kalau ajiz orang tua. Orang tua yang bangkit dari sujud. Rasulullah itu bangkit dari sujudnya seperti orang tua bangkit dari sujud. Artinya gimana tuh? Pakai tangan, ditumpu dengan tangan. Bukan ajiz. Kalau kita lihat dalam tulisan Arab, nun sama zal itu kan beda dikit aja Pak. Bengkok kan sedikit dia jadi nun dah. Kalau kita lurus bengkok sedikit gini, jadi zal dah. Ternaik kan sedikit jadi nun dah. Apalagi tulisan Arab, kitab-kitab dulu, kitab kuning yang membacanya harus pakai senter awak begini baru terbaca tuh. Mungkin saja terjadi kesalahan tulisan, harusnya ajiz tapi dipahami ajin, bisa jadi. Maka kata Imam Nawawi, kami tak jumpakan hadis ajin itu, tapi kalau ajiz Allah alam. Nah, komentar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, man qala yakumu kal ajin, siapapun yang berpemahaman tegak atau bangunlah seperti ajin, yaitu orang yang mengepal tepung tadi dengan huruf nun, bukan huruf zal ya, huruf nun, ajin tanpa nun. Arada fil aslil i'timad, maka yang dimaksud adalah i'timad. I'timad itu bertumpu. Maksudnya bertumpu dengan tangan. Seperti orang yang mengepal tepung itu memang tenaganya di tangan.
Bukan ngepalnya, tenaganya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Syalbani memahami ngepalnya. Ngepalnya itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan ngepalnya tapi tumpuannya. Orang yang meremas tepung itu, yang mengaduk tepung itu, tangan dia itulah yang jadi tumpuannya. Jadi tetap kalau mau bangkit dari sujud bertumpu dengan tangan. Itu yang dipahami, bertumpu dengan tangan itu dengan telapak tangan terbuka, bukan mengepal. Karena kalau dimaksud dengan ajin itu memang orang profesi yang meremas tepung ataupun mengaduk tepung, tapi maksudnya bukan kepalanya, maksudnya adalah sumber tenaganya. Itulah maksudnya. Karena kalau yang begini kami tak jumpai. Itu kata para ulama fikih kita mengomentari hadis ini. Nah, Allah alam. Ada yang ingin Bapak Ibu tanya? Kita diskusi, silakan. Siap. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaannya di mana? Di memahami ajin. Nah, itu ajin itu. Ada yang mengatakan ajin itu kepalanya, ada yang mengatakan ajin itu yang pertama bukan ajin, tapi ajiz. Masih ingat ketika membahas doa iftitah? Nah, doa iftitah. Biasanya kan kita bacanya iftitah. Kalau dalam tulisan Arab itu bukan iftitah, tetapi istiftah. Berapa huruf yang hilang? Iftitah menjadi istiftah. Berapa huruf? Istiftah, iftitah. Berapa? Dua huruf sin sama huruf ta, ya kan? Nah, istiftah, iftitah. Biasanya kita pakai doa iftitah, tapi tulisan Arab itu bukan iftitah, istiftah. Artinya apa? Doa sebagai pembuka, bacaan pembuka, bukan iftitah. Istiftah yang merupakan itu sifat. Iftitah itu pembukaan, bukan sifat, bukan kata sifat, itu isim. Iftitah itu isim. Kama yad'ul ajin ajiz, kan beda dikit aja tuh. Kemudian pemahaman berikutnya Pak, pakai gempalan atau pakai ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditanya ada enggak ulama fikih mazhab, entah Imam Nawawi, entah Imam Syafi'i, entah Imam Malik, entah Imam Ahmad bin Hambal, yang mereka bangkit dari sujudnya itu mengepal tangannya? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau ditanya ada enggak yang mengajarkan untuk mengepal tangan? Jawabannya ada. Siapa ulamanya? Tadi Syekh Nasruddin Albani. Dan beliau ini ulama kontemporer, Pak. Itu ulama kontemporer itu ulama-ulama terakhir ini aja. Kalau tidak salah kan berarti betul. Beliau ini baru wafat 30 tahunan yang lalu. 30 tahunan yang lalu kalau tidak salah. 30, 20 gitulah. Jadi baru wafat ya. Sezaman sama kita. Itulah bahasanya. Bukan ulama salaf istilahnya. Kalau ulama salaf itu itulah yang ulama 4 mazhab tuh. Ya.
Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini ulama salaf. Nah, kalau yang ini namanya ulama kontemporer. Masya Allah, syukur. Ulama kontemporer. Ini kalau tambah air, tambah waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengamalkan, yang mana mau diamalkan? Terserah saja lah ya. Arti terserah saja itu, ya, yang manapun insya Allah baik. Ya. Tapi yang banyak ulama ya yang membuka, itu saja. Yang mengepal ini sebagian saja. Dan dia tidak ulama-ulama salaf, dia ulama kontemporer. Nah. Man qala yakumu kal ajin bin nun arada fil asl i'timad la sifatihi wa illa fahuwa sad. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Kalau ada yang menafsirkan hadis ini, ya, menafsirkan hadis ajin tadi bukan i'timadnya, bukan tumpuan tangannya, tetapi sifatnya, yaitu kepalanya. Kepala ini kan sifat, Pak. Iktimad itu tumpuan tangan. Kalau ada yang memahami ajin di situ bukan tumpuan tangan, tetapi sifat tangan, yaitu mengepal, fahuwa sad, maka itu pemahaman yang sad. Sad ini kalau diartikan agak buruk dia. Ya. Itulah komentar para ulama kita. Artinya tak baik, salah, itu ajalah bahasa kita ya. Kalau ada yang mengartikan bukan tumpuan tangan tapi sifat tangan, itu sad. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika kita membaca diskusi begini nih, hendak lahir di antara mereka itu saling ribut, Pak. Itu asiknya baca diskusi ulama tuh. Mereka menyampaikan pendapatnya. Kalau ada pendapat yang salah mereka sampaikan, itu menurut kami salah, dalam pemahaman kami salah. Udah, bahasanya begitu. Nah, kalau kita sekarang enggak, kalau dah nampak yang salah itu, padahal menurut kita aja salah, menurut di orang lain belum tentu salah, menurut ustadz lain belum tentu salah, tapi menurut kita itu salah. Udah awak nilai aja lah itu salah. Nengoknya pun tak mau kita, salah. Bersilaturahim sama dia pun tak mau kita. Ya. Janjian berangkat beralek sama pun tak mau. Haji, nanti kita berangkat sama ya. Langsung teringat, oh bapak ini sholatnya begini, dia begini, tangannya begini, telunjuknya begini. Anda, beginilah seorang wak kami enggak. Putus silaturahim tuh, Pak. Itu masalah. Kalau dikaji bahasa, apa yang bahasa orang sekarang dilemparkan kepada orang yang tak sepaham sama dia? Salah, kan gitu. Terus apa lagi? Batil. Terus apa lagi? Sesat. Terus apa lagi? Bid'ah. Apa lagi? Ini bahasa-bahasa lama nih. Dan itu tak ada masalah yang dialami oleh ulama-ulama kita dulu. Dibilang bid'ah, dibilang sesat, dibilang apa lagi? Batil, salah. Bahasanya silakan, tapi jangan disampaikan itulah satu-satunya yang benar, selain itu salah. Nah, itulah yang bermasalah. Kalau masalah kunut tuh misalkan, kurang apa lagi perdebatan dulu. Masalah zikir siap sholat, kurang apa lagi bahasa yang dikeluarkan, perdebatan masalah itu. Tapi tak pernah kita tengok Imam Syafi'i keluar dari grup WA ya. Imam Malik keluar dari grup WA, tak ada kita jumpa itu. Nah, tapi kalau orang gini asal beda sedikit keluar grup WA. Jangankan beda sholat, beda pilihan pun keluar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini kaji kita tentang ajin atau ajiz. Bapak Ibu silakan menerawang sendiri, itu sebenarnya ajin atau ajiz gitu ya. Kalau ajiz itulah yang dimaksud orang bangun dari sujud seperti orang tua bangkit. Coba kalau lihat orang tua yang bangkit dari duduknya, bangkit dari sujudnya, gimana gayanya?
Wah, kan pakai tangan Pak kan, pakai tangan, aduh, pakai tangan. Nah, itu yang dimaksudkan itu tangannya, bukan sifat tangannya. Nah, tapi kata Albani bukan tangannya, tapi sifat tangannya. Itu kata beliau. Nah, Allah a'lam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah Allah muliakan Bapak Ibu. Ya, segala dosa Allah ampuni, ibadah Allah terima, keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.